Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aris Yono di podcast Polibara. Pagi hari ini saya sudah kedatangan bintang tamu. Dia adalah role model 2019 pernah dipanggil untuk acara TV di Metro TV Big Andy sebagai role model penggiat di bidang sosial. Kita kenalan dulu, kita sapa. Beliau adalah Pak Nur Soleh. Pak Nur, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar pada hari ini baik dan sehat-sehat. Sehat ya? Sehat. Oke. Sehat ya? Sehat. Oke. Terima kasih Pak Nur sudah datang ke acara kita di podcast Polibara. Hari ini kita berharap panjenengan bisa berbagi apa yang dilakukan terkait dengan kegiatan sosial. Nah, alhamdulillah kegiatan ini sudah menjadi role model nasional ya. Iya, sudah Menjadi role model nasional. Sebetulnya apa sih yang panjenengan lakukan dengan kegiatan sosial ini gitu? Di kegiatan sosial ini kami lakukan dan kami dasari dengan keikhlasan hati ketika kita melihat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sangat-sangat membutuhkan dalam khususnya di bidang kesehatan. Khususnya di bidang kesehatan. Jadi kita berarti menolong orang yang sakit untuk dibawa ke rumah sakit ya, atau bagaimana? Jadi ada dua versi ya. Oke. Jadi kalau yang medis kita bawa aja ke rumah sakit langsung dibawa ke rumah sakit. Dan kita juga bekerja sama dengan beberapa rumah sakit. Nah, artinya nggak cuma di Banjarnegara? Tidak. Ya? Oke. Jadi kita bekerja sama di Rumah Sakit Islam Banjarnegara, dan juga Rumah Sakit Islam Purwokerto, termasuk Rumah Sakit Hidayah Purwokerto, dan sekarang kita juga ke Rumah Sakit Sultan Agung Semarang. Sultan Agung Semarang. Berarti orang yang ditolong itu akan diarahkan kalau dia medis langsung ke rumah sakit. Iya. Kalau posisinya misal di Semarang langsung ke Semarang kayak gitu. Bisa langsung ke Semarang. Oke. Bahkan kita tanya dulu pada pasiennya mau minta di mana. Oke. Karena seperti itu. Itu panjenengan lakukan dan teman-teman ini atas dasar apa itu? Asal dasar sukarela aja. Sukarela. Luar biasa. Sukarela karena itu data bilang bahwa kita melihat teman-teman yang sangat-sangat membutuhkan pertolongan. Maka kita punya slogan menolong dan melengkapi. Terus teman-teman di sekitar panjenengan, artinya apakah mereka punya prinsip dasar yang sama itu? Bagaimana jenengan menyamakan ini? Alhamdulillah kita teman-teman juga yang merapat dengan Yayasan Bumi Sehat. Memang ya tak cerita dari awalnya bahwa dulu memang kita sekedar relawan biasa. Oke. Itu karena terpanggil, terketuk hati kita untuk menolong sesama. Karena berarti ada perkumpulan namanya Bumi Sehat. Ya, akhirnya kita dirikan Yayasan Bumi Sehat. Yayasan. Disitulah tempat panjenengan berkumpul dengan teman-teman yang satu pikiran. Ya, satu yayasan untuk menolong dan melengkapi. Seperti itu. Oke. Apakah setiap panggilan, artinya misalkan ada panggilan dari Banjarnegara, lah itu kalau panggilannya jauh terus sudah malam kayak gitu, kita tetap berangkat. Kita tetap berangkat. Kita sudah terbuka 24 jam. Oke. Ada nggak sih ikrar khusus yang disepakati bersama di Yayasan Bumi Sehat itu? Misalkan setiap saat, setiap waktu ada panggilan pertolongan berangkat kayak gitu, atau tergerak dengan sendirinya? Harus tergerak dengan sendiri. Harus berangkat. Harus berangkat. Paling jauh pengalaman itu panggilan dari mana, Pak? Kalau paling jauh itu panggilan ada yang dari Kalimantan juga. Kalimantan Barat, kontak dari Kalimantan Barat, dan kita ketemu dan kita jemput di Sarjito. Terus yang ada yang dari Makassar juga. Termasuk dari Medan, dan pokoknya wilayah Sumatera udah ada. Iya, itu kenapa itu? Apa karena dia orang Banjarnegara, perlu pertolongan untuk perjalanan pulang karena sakit, atau kenapa itu? Jadi dia mengenal sepak terjang dari Yayasan Bumi Sehat ini, dari Layanan Indonesia itu dari media-media juga, termasuk dari
media online dan juga termasuk dari YouTube-nya itu. Oke, seperti itu. Tahu akhirnya menghubungi, dan walaupun di Kalimantan teman-teman dari Panjenengan tetap berangkat. Kita iya tetap berangkat, kita arahkan. Itu nggak khawatir yang menghubungi siapa terus nanti misalkan ini apakah benar apa tidak, itu nggak bertanya ya? Kami tidak akan bertanya ke situ. Kita langsung saja dengan lillahi ta'ala. Gitu. Kita langsung saja. Insya Allah kalau kita perjalanan yang kebenaran, insya Allah ada yang benar lah. Jadi kita percaya dengan apa yang diyakini dalam hati. Dalam kalimat wa inal yakin bil qaul, bikin dalam hati saya menolong. Iya, luar biasa ya. Jadi ya mudah-mudahan Panjenengan dan teman-temannya selalu diberikan kesehatan. Amin. Kebetulan ada nggak pesan-pesan yang disampaikan untuk anak-anak muda, misalnya kayak kita kan di kampus kayak gini ya, biar menolong itu tidak tebang pilih gitu kan, ke siapa saja dan kapan saja, itu pesan ada nggak? Ya, kita pesankan kepada anak-anak muda semuanya, dalam pergerakan ini, dalam perjuangan ini, bukan kita sekedar berjuang mengangkat senjata, bukan, tapi berjuang dengan keikhlasan. Memang yang jadi relawan itu mudah dikatakan relawan, tapi untuk melaksanakannya ini yang sangat berat dan sangat istilahnya banyak perintangan. Jadi kita harus betul-betul menjalankan relawan itu rela dengan segala-galanya. Rela, termasuk meninggal keluarga pun udah rela. Bahkan dari Yayasan Bumi Saat ini tidak pernah istilahnya mendapat bantuan dari instansi terkait pemerintah, dari pemerintahan belum pernah. Dan karena apa? Yayasan Bumi Saat itu bergerak dengan secara mandiri, sukarelawan dengan mandiri. Dan ketika kita dipanggil oleh pasien, kita pun tidak pernah minta operasional. Ketika dikasih kita terima, tapi kita ngasih jangan minta. Saya sudah sampaikan kepada anggota Yayasan Bumi Saat seperti itu. Oke. Artinya tidak ada harga perjalanan ke sini, ke Kalimantan, harga sekian, tidak ada berangkat begitu, tidak ada. Luar biasa Pak. Itu udah saya sampaikan kepada anggota semuanya. Dan juga untuk operasional itu kita tidak mengambil dari manapun, tidak. Itu dari mana? Kalau misal dipanggil langsung berangkat, padahal kan untuk jemput orang kan pakai armada mungkin ya. Iya. Pakai itu bagaimana? Ya, untuk pemberangkatan kita tetap siapkan untuk transportasi seadanya, secukupnya. Alhamdulillah ketika ya itu susah dan dukanya kita sampaikan saja. Ketika kita pernah jam 3 malam kehabisan bensin di tengah hutan. Jam 3 malam? Tengah hutan kehabisan bensin di tengah hutan. Kemana itu? Waktu itu saya ngantar ke Pangandaran tapi di pelosoknya. Itu jam 3 malam saya di tengah hutan sendirian lagi. Karena kita ngantar sendirian. Waktu itu berdua, cuman yang satu tak naikkan ojek untuk cari bensin, tapi pulangnya lagi nggak berani karena malam-malam. Saya sendirian di tengah hutan. Seperti itu. Ya, kita berjalan biasa yang alhamdulillah tidak ada apa-apa. Inilah yang kita jalankan pada seorang relawan memang harus seperti itu. Kita rela semuanya dan ikhlas semuanya. Yang kelima, walaupun kita tidak punya apa-apa, tapi Allah berfirman, fa innamal usri yusron, innamal usri yusron. Yang dikaitkan dengan kalimat Allah, firman Allah, khairayara sarayara. Itulah yang saya yakini, bahwa Allah tidak akan bohong dan Allah akan menolong pada siapapun. Tapi seberapapun berat rintangan itu selalu kita hadapi. Ada pertolongan ya. Alhamdulillah ada pertolongan. Ketika habis perjalanan ban bocor atau pernah juga malam jauh saya ada pertolongan karena kabel kupling putus. Bila kita telepon teman langsung datang dan alhamdulillah dipasang tanpa minta bayaran seberapun orang. Itu orang Sidarja, Banser dari Sidarja yang nolong. Luar biasa. Bismillah. Ada nggak harapan untuk teman-teman dan panjenengan, misalkan perhatian mungkin dari pemerintah kayak gitu? Ya, harapan kami dari Yayasan Bumi Sehat dan saya sebagai ketua Yayasan Bumi Sehat mengharapkan ada sebuah bantuan untuk operasional dari pemerintahan. Operasional dari pemerintahan lah. Tidak muluk-muluk, ada operasional dari pemerintahan karena ini adalah untuk menolong warga negara Indonesia, khususnya adalah di Banjarnegara. Pak Nur, mungkin
ini bisa untuk jadi penggerak, inspirasi untuk teman-teman, terutama untuk kaula muda ya, seperti kita di kampus kayak gini. Ternyata di luar sana itu ada orang-orang seperti panjenengan berserta teman-teman ini yang tanpa dikasih sesuatu ataupun mengharapkan sesuatu, tidak seperti orang jualan. Aku jemput ya kalau notanya sudah terpenuhi gitu. Tidak ya, ternyata ternyata teman-teman ini tidak mengharapkan seperti itu. Pokoknya ada panggilan dimanapun, pokoknya masih di bumi ini Gusti Allah gitu, siap berangkat kayak gitu. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi pelajaran penting pada pagi hari ini adalah menolong siapa saja tanpa tebang pilih, dan mereka yang membutuhkan pertolongan ya pokoknya ditolong, yakin dengan kalimahnya Gusti Allah. Oke, mungkin pagi hari ini perbincangan kita seperti itu. Nanti kita di lain kali mungkin bisa berbagi lagi dengan Pak Nur. Pak Nur sudah datang ke tempat kita, Politeknik Banjarnegara. Terima kasih sekali. Dan sangat menjadi kehormatan buat kita atas kedatangan panjenengan. Nah, mungkin pesan terakhir ada yang mau disampaikan lagi? Kami sampaikan terima kasih kepada Dr. Agus Sujianto MSIMS FEB, Direktur Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, yang selalu menyepot Yayasan Bumi Sehat, dan terima kasih juga kepada Rumah Sakit Islam Banjarnegara yang selalu membantu pasien-pasien dari Yayasan Bumi Sehat, dan juga Rumah Sakit Islam Purwokerto, juga Yayasan Rumah Sakit Hidayah Purwokerto itu yang sudah membantu kita, dan juga kami pesankan. Dan terima kasih lagi kepada Kompol Pujiono, Wakapolres Pekalongan Kota, yang selalu menyupport dengan kegiatan kita. Mudah-mudahan Yayasan Bumi Sehat bisa bergerak lebih leluasa dan bisa bermanfaat untuk umat. Juga pada anggota Yayasan Bumi Sehat, marilah kita bergerak dengan sekuat tenaga, dengan penuh keikhlasan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga teman-teman yang lainnya bisa tertarik dan bisa berikut serta menjadi seorang relawan, membantu dengan kesukaan dan kerelaan yang luar biasa. Itu yang saya harapkan. Dan terima kasih juga kepada yang selalu memberitakan Warta Indonesia News. Saya juga, kita sebagai pimpinan redaksi Warta Indonesia News, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Itu yang kami sampaikan. Terima kasih Pak Nur. Ternyata walaupun bergerak, tetap banyak yang mendukung di alhamdulillah banyak belakangnya ya. Mungkin cukup sampai sini teman-teman semuanya. Sampai ketemu di podcast kita yang selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.